Bahkan banyak saya lihat ya, dan sering kali lah dari tahun lalu, bahkan dari sebelum-sebelumnya, jika saya mengendarai kendaraan, saya sering lihat orang ngerokok sambil mengendarai motor, ngerokok sambil mengendarai mobil, seenaknya saja membuang puntung rokoknya. Bahkan kadang-kala mereka membuang tisu di jalan raya, membuka kaca mobilnya dan membuang sampah di jalan raya. Jadi memang kesadaran kita semua belum peduli dengan lingkungan kita. Oke teman-teman Royal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Gue baru sempat lagi bikin konten, dan 2 hari sebelumnya gue sering melihat berita-berita di YouTube ya, dan ada beberapa yang ngebahas tentang cuitan dari seorang rapper dari Amerika Serikat yang bernama Azealia Banks. Sebetulnya cuitannya mengkritik dunia ya, cuman memang ada pro dan kontra untuk orang yang membaca cuitannya tersebut. Sebetulnya Azealia ini mengkritik pada dunia yang mengotori laut Indonesia, dan dia pun menyamakan Indonesia dengan negara India. Dan dari berita tersebut akhirnya gue lihat informasi-informasi dari berbagai macam pihak tentang kondisi laut di Indonesia, yang memang ada beberapa yang banyak sekali sampah-sampah di pinggiran laut Indonesia. Sangat disayangkan dikarenakan semakin banyaknya sampah-sampah yang tidak terurai nanti akan berdampak dengan kotornya alam Indonesia, dan juga berdampak dengan kesehatan. Kita harus mencontoh Jepang, negara Jepang yang memang terkenal di dunia ini, negara yang paling bersih, dan juga masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan, yang peduli terhadap kebersihan. Dan dari informasi-informasi yang akurat yang saya gali, yang saya baca, memang orang-orang Jepang dari dulu mempunyai karakteristik menjaga lingkungannya, menjaga tempat tinggalnya terhadap kebersihan. Jadi mereka memang mempunyai karakteristik dan juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga kebersihan dirinya dan juga menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya. Bahkan mereka jika melihat sampah di jalanan, mereka tidak segan-segan untuk berhenti dan mengambil sampah tersebut hingga nanti mendapatkan tempat sampah, baru sampah tersebut mereka buang. Tapi kan kenyataannya di negara kita ya, masyarakat kita yang jika dikatakan bahwa kita punya SDM rendah pun kita tidak mau, akan tetapi perilaku kita dan karakter kita mencerminkan kita SDM yang rendah. Bahkan banyak saya lihat ya, dan sering kali lah dari tahun lalu, bahkan dari sebelum-sebelumnya, jika saya mengendarai kendaraan, saya sering lihat orang ngerokok sambil mengendarai motor, ngerokok sambil mengendarai mobil, seenaknya saja membuang puntung rokoknya. Bahkan kadang-kala mereka membuang tisu di jalan raya, membuka kaca mobilnya dan membuang sampah di jalan raya. Jadi memang kesadaran kita semua belum peduli dengan lingkungan kita. Kita masih rendah dibandingkan negara Jepang. Kepedulian kita terhadap sampah pun kita masih rendah. Memang dampaknya mungkin tidak terlalu untuk saat ini, tapi nanti di masa yang akan datang, jika sampah-sampah tersebut tidak dapat terurai dengan baik, apalagi sampah plastik, itu membutuhkan waktu yang lama, berpuluh-puluh tahun untuk dapat terurai.
negara kita pasti akan menjadi negara yang kotor dan negara yang penuh dengan sampah-sampah. Sungai-sungai yang dipenuhi dengan sampah, bahkan di perkotaan, di pinggiran jalan, got-got perairan pun dipenuhi dengan sampah. Jadi jangan salahkan alam jika memang terjadi kebanjiran dan sering terjadi bencana alam di negara kita. Dikarenakan apa? Karena kita kurang peduli dengan situasi negara kita. Kita kurang peduli dengan kebersihan. Jadi jika terjadi kekotoran di wilayah kita, di lingkungan kita, kekotoran akibat dari sampah yang menumpuk, sampah yang banyak di sudut-sudut kota, kita nggak boleh salahkan, dikarenakan memang kepedulian kita semuanya kurang untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Jika kita peduli, saya yakin kita pun dapat mengurangi masalah banyaknya sampah yang berserakan di jalan, di lingkungan kita, dan juga kita pasti akan memperkecil bencana-bencana alam yang diakibatkan dari tumpukan-tumpukan sampah di sungai-sungai. Negara Jepang, masyarakatnya peduli dengan kebersihan dikarenakan akar dari ajaran Buddha dan akar dari ajaran agama nenek moyangnya Shinto, dan juga akar dari agama Buddhisme. Nah, sebetulnya di semua agama pun mengajarkan tentang kebersihan. Di agama Islam pun ada ajaran tentang kebersihan. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Kenapa itu tidak dipraktekkan sehari-hari? Dan kita hanya membentingkan ritual-ritual keagamaan yang lain tanpa kita peduli dengan ada suatu ritual ajaran agama yang berdampak sangat baik untuk kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu adalah kebersihan. Dan menurut saya pedulian terhadap lingkungan itu bukan hal sepele, itu harus segera dioptimalkan. Nah, untuk pemerintah saya rasa lebih mengedepankan shock terapi untuk masyarakat, supaya jika ada yang terbukti atau melanggar membuang sampah sembarangan untuk dapat ditindak mungkin dengan denda. Karena kan jika teguran ataupun mungkin diberikan sanksi penahanan, tapi manusia biasanya jika mempunyai hukuman atas perbuatannya berupa denda, uang yang harus dia bayar, biasanya orang akan takut jika ada suatu hukuman yang harus dia bayar, dia harus mengeluarkan uang. Dan jika pun dia tidak mempunyai uang, dia harus mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan uang denda tersebut untuk dapat dia membayar sebagai bentuk tanggung jawab. Itu lebih efektif biasanya. Karena kan kita tahu sendiri ya, orang yang berbuat kriminal pun di masyarakat kita sudah dipenjara, mereka pun akan keluar, akan melakukan tindak kejahatan lagi. Tapi jika mereka diberikan sanksi berupa harus bayar denda, atau jika mereka tidak mampu membayar denda tersebut, mereka harus disita asetnya atau hartanya senilai denda tersebut, saya yakin masyarakat kita akan peduli terhadap lingkungan. Dan saya yakin masyarakat kita pasti akan takut melakukan kesalahan-kesalahan membuang sampah sembarangan. Dan anak-anak pun di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas selalu diberikan ajaran-ajaran dan latihan-latihan untuk membiasakan diri terhadap lingkungan, terhadap kebersihan lingkungan. Ya, jadi menurut saya kita boleh ngambil contoh negara lain yang maju ya, negara lain seperti Jepang dalam hal kebersihannya dan dalam hal pengelolaan limbahnya. Jika perlu, pemerintah nggak perlu khawatir untuk mengeluarkan uang membeli suatu teknologi yang dimiliki oleh Jepang atau negara lain untuk mengelola
limbah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dikarenakan apa yang kita keluarkan, walaupun itu mungkin bernilai besar, alat teknologi tersebut akan tetapi mempunyai hal positif untuk negara kita, sehingga negara kita akan terhindar dari banyaknya tumpukan sampah. Karena jika kita tempat di suatu lingkungan, yang lingkungan tersebut berdekatan dengan tempat sampah yang susah untuk diurai, itu akan berdampak negatif, karena kan pasti akan ada bakteri atau virus yang akan mengakibatkan penyakit untuk orang-orang yang berada di sekitar lingkungan sampah yang menumpuk. Jadi sampah itu tidak bisa dianggap sepele, karena kan akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Dan dari cuitan seorang artis rapper di Amerika Serikat, itu jangan jadikan suatu hinaan ya, tapi jadikanlah suatu introspeksi untuk diri kita. Kita harus dapat membenah diri semuanya, supaya jangan sampai negara kita terkenal dengan banyaknya tumpukan sampah di laut, di sungai, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita. Tanamkanlah dari kecil, tanamkanlah dari anak-anak kita, generasi-generasi bangsa kita yang masih berada di sekolah dasar menengah, sekolah dasar menengah atas, dididik supaya mereka peduli terhadap lingkungan dan peduli jika ada ataupun menemukan sampah-sampah dalam perjalanan mereka. Ya, saya berharap kita semua, termasuk saya juga, dapat lebih peduli lagi terhadap lingkungan, peduli juga terhadap negara kita, sama-sama membenah diri untuk melakukan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan, sehingga negara kita bebas dari sampah dan negara kita dapat menjadi negara bersih di dunia. Sampai ketemu lagi di Rumah Ngayal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumah Ngayal.